Don't forget to subscribe for more empowering content. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat datang di hari kedua Peduli Belajar dan juga Belajar Peduli. Thank you semua yang sudah hadir di sini dan sudah hadir on time juga. Dan sore ini kita kedatangan tamu yang sangat seru seperti yang teman-teman semua juga sudah tahu daftar di sesi ini. Dan sebelum kita ajak Mas Ivan untuk sharing di sini, saya mau share sedikit aja singkat. Sekali lagi saya mau terima kasih ke teman-teman semua sudah hadir di sini, sudah ikut di Peduli Belajar dan juga belajar peduli, karena peduli belajar dalam arti bahwa dalam situasi seperti ini teman-teman masih punya semangat untuk belajar dan mengembangkan diri, dan kita sangat appreciate itu. Dan juga belajar peduli dalam arti dengan ikut ini kita juga meningkatkan kepedulian kita kepada sesama, karena 50% dari semua dana yang dikumpulkan dari event ini juga akan kita salurkan untuk Peduli Pangan. Kita berkolaborasi dengan Peduli Pangan juga, sebuah inisiatif yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat keren dan sangat penting sebetulnya. Teman-teman semua bisa lihat juga nanti di pedulipangan.com, so you can learn more about Peduli Pangan, dan juga feel free tolong di share juga ke yang lain, mungkin bisa berkontribusi juga untuk Peduli Pangan juga. Nah, teman-teman, selalu saya lupa nih setiap kali saya buka webinar ini. Suara saya terdengar kan ya? Udah ngomong panjang baru nanya terdengar apa enggak. Mungkin teman-teman bisa tulis di bagian chat itu, kalau terdengar bisa ditulis terdengar atau tidak terdengar suaranya, dan saya terlihat atau enggak. Oke. Mau mengingatkan diri, sudah ditulis tetap aja lupa. Udah ngoceh dulu panjang. Dan sekaligus mau tanya, ini teman-teman semua hadir dari mana aja ya? Apa dari kota mana? Silahkan ditulis di chatnya. Ada yang dari Jakarta, Jabodetabek, atau dari luar Jabodetabek, atau di luar Pulau Jawa, atau ada yang dari negeri berbeda mungkin. Tangerang, Jakarta Selatan, Jakarta, oke. Paris, oke. Dari Paris juga. Melbourne, Jakarta, oke. So ini kita time zone-nya berbeda-beda semua nih, banyak yang berbeda-beda. Oke, thank you teman-teman semua. Nah, sekali lagi sebelum masuk ke Mas Ivan, untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan webinar Ninja, secara singkat gue mau jelaskan sedikit fitur-fiturnya dan prosesnya sesi ini akan seperti apa flow-nya. Nah, pertama seperti yang sudah teman-teman gunakan, ada fitur chat ya, bisa chat di situ. Nah, kemudian nanti Mas Ivan akan share materi terlebih dahulu ya, dan setelah Mas Ivan selesai share akan ada diskusi tanya jawab juga. Nah, kalau teman-teman ingin bertanya, tolong pertanyaannya jangan ditulis di bagian chat. Nah, kalau kalian scroll ke bawah, itu ada 3 pilihan, 3 button, questions, polls, dan offers. Coba deh scroll ke bawah, kelihatan apa enggak? Yang ada questions, polls, offer. Kalau kelihatan tolong ditulis di bagian chatnya. Terlihat? Kelihatan? Silakan. Kelihatan ya? Oke. Sip. Nah, jadi kalau kalian punya pertanyaan, nanti langsung open questions. Jadi sekali lagi pertanyaannya jangan ditaruh di chat, tapi di questions di situ kalian langsung open questions dan ditulis di situ. Jadi saya akan memoderasi pertanyaan-pertanyaannya lewat apa yang tertulis di questions tadi, bukan yang di chat gitu ya. Dan mudah-mudahan waktunya cukup untuk merespons semua pertanyaannya nanti. Nah, dan seiring Mas Ivan menyampaikan materi nanti, kalau kamu udah ada pertanyaan tapi materi belum selesai, tulis aja dulu pertanyaan di situ, nggak apa-apa, di bagian questions gitu, biar nggak lupa, takutnya nanti lupa ya. So dengan begitu saya secara singkat mau kenalin sedikit nih buat teman-teman semua, siapa sih Mas Ivan ini gitu ya. Sebagian saya yakin juga udah tahu sebenarnya gitu. Mas Ivan sudah berkarir lebih dari 30 tahun, mulai di IBM dulu ya. Jadi sudah terekspos sama teknologi informasi, IT, kepemimpinan, training, mentoring, and coaching dalam konteks berbeda-beda, baik itu korporasi, startup, komunitas pendidikan non-profit,
Dan 5 tahun terakhir ini memang 5 tahun Mas Ivan, 5 tahun terakhir ini fokusnya memang di mindfulness atau berkesadaran. Nah, dalam konteks tumbuh kembang diri dan organisasi. Jadi nggak hanya personal tapi juga organizational development juga. Nah, dan sekarang kalau teman-teman lihat di acara ini kan Ivan Devawing, teman kembali dari dari senantiasa berada. Nah, apa sih itu? Nah, jadi di senantiasa berada ini kenapa Mas Ivan menyebut dirinya teman kembali? Artinya adalah menemani siapapun yang diizinkan untuk kembali ke fitrahnya masing-masing. Nah, jadi karena jadi bukan hanya perjalanan kembali yang bersifat pribadi, tapi juga perjalanan yang ada keterjalinan, ada keterkaitan dari dalam, keluar, dan tanpa diri. Nah, ini apa deep banget ini kayaknya nih. Dan gue sendiri udah setiap kali ketemu Mas Ivan, beberapa kali ketemu Mas Ivan ini, setiap kali ketemu always learn something new. Dan ini juga topiknya embracing life's infinite games ini. What is this? What is infinite games? So I'm excited juga to learn, untuk belajar dari Mas Ivan. So thank you sekali Mas Ivan sudah hadir di sini. The time and place is yours. Saya akan duduk diam dan mendengarkan dan menyimak. Silakan Mas Ivan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman Ali, guru saya gitu ya. Jauh lebih muda, tapi saya banyak belajar. Karena saya termasuk model kekunoan gitu, Ali membuka banyak hal tentang kekinian dan relevansi. Jadi terhormat buat saya ada di sini, ada di I'm on my way, ada di Peduli Belajar dan Belajar Peduli. Dan saya senang sekali teman-teman berkenan meluangkan waktu berharganya ada di sini, berkenan hadir. Mudah-mudahan izinnya hadir kepada kita semua sehingga tidak kebetulan kita bertemu. Mudah-mudahan ada manfaat di sini. Saya langsung saja ya teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi. Ini masih gaptek, jadi saya masih ingat-ingat step yang sudah diberikan tahu oleh Ali. Gini caranya nanti ya, gitu. Kayaknya begini sudah. Ya. Baik. Judul di iklannya Embracing Life Infinite and Finite Games begitu. Saya bilang ke Ali waktu itu, Ali ini udah ada yang bersumpah loh tahun 2019-28 kita pakai bahasa Indonesia boleh ya? Oh boleh. Tapi untuk judul baiknya yang sedikit mengundang gitu. Tapi kalau judulnya merangkul permainan hidup tak hingga dan berhingga, mungkin yang datang cuma Ali aja begitu. Kalau jam-jam segini merangkul dan lain sebagainya kurang jelas begitu. Mudah-mudahan ketawa sedikit walaupun tidak terlalu terdengar di sini ya. Jadi saya sekali lagi terhormat teman-teman datang dan yuk kita optimumkan, tidak kebetulan kita ada di sini. Ini terutama nasihat buat saya sendiri sebenarnya, bagaimana sih cara mengoptimumkan ketidakkebetulanan yang selalu dihadirkan bagi kita adalah dengan menggunakan mental pemula. Ya, pemula itu biasanya curious gitu, ini apa sih begitu ya, dan filternya tuh pada dasarnya 0, ya semua hal dahsyat, semua hal asik, semua hal baru. Mudah-mudahan dengan begitu apa yang kita luangkan juga memberi manfaat. Tidak berarti benar ya, tapi paling tidak mohon izin untuk coba dulu bersama, dan saya pun ini menggunakan mindset ini. Kalau nanti kita diskusi ada pertanyaan, saya berharap saya juga belajar dari sesi ini. Kalau ketimuran kurang berkenan bagi sebagian, kita agak ke barat-baratan sedikit. Anak lama memang Alvin Toffler itu, tapi dialah yang pertama kali memperkenalkan learn, unlearn, dan relearn, sesuatu yang sering digunakan sekarang. Stephen Covey terutama yang sering mempopulerkannya. Jadi bukan sekedar belajar, tapi bagaimana kita menyimpan dulu pembelajaran yang kita dapatkan dan bagaimana kita melihat ulang interpretasi kita terhadap, oh saya paham, menjadi, oh pemahaman saya itu harusnya begini, atau mungkin bisa diperlebar atau bisa dipersempit seperti itu. Mohon seperti itu teman-teman ya. Nah, dalam webinar kali ini saya mau mengajak kita menggunakan jeda. Ya, jeda itu kita berdiam sebentar di beberapa segmennya, dan tujuan praktisnya adalah supaya kita nggak ngelihat screen terus-menerus, jadi nanti
Bagi yang berkenan ikut, boleh ikut. Bagi yang tidak merasa mendapatkan manfaat, nggak apa-apa. Tapi kita coba berjeda. Berjeda adalah bagian dari meditasi atau dari berkesadaran itu sendiri, mindfulness. Dan bagi kita-kita yang haus untuk berpikir ini apa, begitu, yaitu sesuatu yang juga sudah dalam tanda petik periksa secara ilmiah ya. Ilmiah artinya mereka punya jurnalnya, diterbitkan di berbagai jurnal dan lain sebagainya. Hingga tahun 2015 sudah 6.500 jurnal. Artinya sesuatu yang ada metodenya, ada datanya, sebagian melakukan peer review tentunya, ya ada diskusi, ada debat di sana untuk melihat kebermanfaatan dari meditasi atau mindfulness ini. Singkat saja, sebagian memang menelisik ke mindfulness atau berjeda ini dari konteks keluar dari stres, begitu. Jadi ketika sakit dalam tanda petik begitu ya, ketika kurang nyaman. Tapi dalam perjalanan waktunya berjeda berubah juga menjadi kebugaran. Artinya saya tidak perlu stres untuk belajar berjeda. Karena untuk bugar kita perlu kejernihan mengambil keputusan, perlu kejernihan untuk fokus, perlu bekerja sama, perlu resiliensi, tahan banting begitu. Nah, jurnal-jurnal ini juga membahas bagaimana berjeda bisa memudahkan kita mendekati faktor-faktor tersebut. Di beberapa tahun terakhir berjeda keluar dari konteks pribadi, orang, individu, dan mulai ke konteks organisasi. Ya bagi teman-teman pegiat organisasi di sini, akhirnya dengan pengalaman teman-teman akan ada pertanyaan, kita ngapain sih di sini sebenarnya begitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan berjeda, dengan berkesadaran, kita tahu kebersamaan kita, karena secara klasik organisasi adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki visi yang sama begitu ya. Nah, sebenarnya kesadaran itu akan membuat keterjalinan yang kukuh, yang tidak sekedar diukur dari luar, tapi justru dari dalam. Beberapa jurnal sudah mulai mengarah ke sana. Itu teori, dan walaupun keilmiahan itu dalam konteks ini penting, saya mau mengajak keilmiahan dalam konteks yang biasanya saya ajak, yaitu ilmiah adalah mengalami langsung. Begitu kita mengalami langsung, itulah ilmiah menurut saya. Ya, namun ilmiah yang sejati tentunya adalah ilmiah yang jernih, ketika kita sendiri pun jernih. Yuk kita coba menggunakan beginner's mind, boleh, menggunakan Toffler learn unlearn, boleh gitu ya, menggunakan keilmiahan sebentar, juga boleh. Dari tadi kita pejamkan mata sebentar saja teman-teman, izin mengajak sebentar saja kita merasakan kehadiran, merasakan ketidakkebetulanan kita ada di sini. Izinkan saya memandu sebentar. Kita rasakan kehadiran kita dengan merasakan nafas. Benar-benar dirasakan, bukan dibayangkan. Jamkan mata lebih mudah, sekalian beristirahat dari screen. Lalu sadari nafasnya, bisa di dua tempat, pilih satu saja. Bisa di keluar masuknya udara di rongga hidung, atau di kembang kempisnya perut. Rasakan udara yang masuk dan keluar, bukan dibayangkan, benar-benar dirasakan. Atau rasakan kembang kempisnya perut tanpa menggerakkan perut. Secara natural perut akan sedikit mengembang dan sedikit mengempis seiring dengan ritme nafas kita. Wajar sekali ada pikiran yang masuk. Kita tidak bahas, kita tidak analisa, cukup saya berpikir ke sana. Dan wajar sekali ada perasaan yang masuk. Kita cukup sapa, saya merasain. Kalau
pikiran dan nafas mengajak kita larut ke dalam, kita kembali ke nafas. Benar-benar dirasakan nafasnya. Biasanya ketika kita merasakan nafas, kita pun menyadari tubuh. Bagaimana kita duduk, bagaimana bokong kita menempel pada kursi, bagaimana kain menempel pada tubuh, apakah kita mengernyitkan dahi. Kesadaran memang cenderung mengembang, memekar seiring dengan kita masuk ke diri kita. Baik, kita akhiri dulu latihan berkesadaran ini. Silakan membuka mata. Terima kasih. Nanti kita akan melakukan jeda-jeda seperti ini, teman-teman. Ya, tujuannya mengingatkan kita di sini loh, gitu ya. Tidak kemana-mana juga karena sebagian memang mungkin merasa kita memilih ada di sini, tapi sesungguhnya kita diizinkan ada di sini. Ya, kita lanjutkan. Nah, saya bicara latar belakang tentang situasi kita, tentunya ini file ini saya buat beberapa hari yang lalu, mungkin sudah jauh lebih update, teman-teman pun sudah mengalami langsung. Hanya sekedar memberikan konteks saja bahwa di ekonomis misalnya melihat bahwa ada perubahan ekonomi yang sangat besar terjadi. Dan itu edisi tanggal 30 April, sudah beberapa hari tentunya ada perkembangan baru di bagian atas US, karena US juga mempengaruhi yang lain gitu ya, maka negara-negara lain juga terpengaruh begitu. Dan tanggal 2 Mei ekonomis juga membahas tentang sebenarnya ada kekuatan finansial kok tiap negara begitu ya. Kalau di Indonesia itu kita di ke-16 begitu ya, Cina di atas kita begitu ya, Taiwan yang berhasil dalam tanda petik mengelola COVID juga ada nomor 2, dan selanjutnya kita ngelihat banyak ada 66 negara dilihat ya. Kita nggak bahas ini, hanya mau mengatakan bahwa something big going on, dan tentunya saya nggak perlu memberitahu, teman-teman sudah merasakan. Yang menarik adalah simptom di Wuhan itu bahwa setelah dibuka, setelah di lockdown-nya selesai, justru juga it's just the beginning begitu. Jadi menurut BCG misalnya, flattening the di situ ada 3 segmen. Saya kurang tahu apakah kursor saya ini terlihat apa enggak. Tapi flattening the curve maksud saya itu satu dari 2 segmen lainnya gitu. Justru setelah flat, bagaimana kita fight begitu, ini pakai istilahnya Boston Consulting Group, dan then that's the new normal sebenarnya ada di sana ya, di future. Bagi yang suka bersosial media mungkin sudah sering mendapatkan ini, the hammer and the dance gitu, bahwa lockdown itu di 3-7 pertama itu adalah suatu dalam tanda petik hammer, suatu yang dipaksakan ya, tujuannya baik tentunya pemaksaan itu, tapi pada akhirnya ada batasnya dan kita tetap harus berdansa untuk sedikit lincah mengelola diri bagaimana selanjutnya. Nah, konteks kita hari ini adalah itu, bagaimana kita berdansa begitu, mengelola diri, dan mungkin dansa itu sudah kita lakukan pada saat hammernya juga kepukul begitu. Bagaimana sih baiknya ya? Apa yang saya kemukakan hanyalah satu opsi saja, tentunya teman-teman nanti kian sering berjeda, memperhatikan nafas, tubuh, perasaan, pikiran seperti tadi, kian tahu. Karena jawabannya sudah ada, tinggal ditelusuri saja. Ya. Dan sebenarnya tidak perlu menunggu pandemi sebesar ini. Gitu ya, secara sains sebenarnya teman-teman pun jauh lebih tahu dari saya bahwa kita sendiri sebenarnya terbarukan. Ya, sel-sel tubuh kita diganti dan lain sebagainya. Ketika kita tidur, nutrisi adalah proses untuk memberikan kesempatan kita berganti dan lain sebagainya. Jadi kita terbarukan karena kita memang senantiasa baru dan membarukan diri gitu. Jadi yang namanya tumbuh kembang, kalau lihat katanya gitu, kembang itu tumbuh kemana sih gitu ya? Dia tumbuh ke yang memberinya energi, ke arah matahari.
Izinkan saya mengajak saya terutama, ya kita tumbuh ke yang memberi kita energi. Apa sih yang energi minta dari kita karena dia sudah memberi kita energi. Begitu ya, walaupun dia juga nggak butuh-butuh amat sebenarnya. Oke. Mudah-mudahan yang kedua sekarang sudah sedikit lebih familiar dengan apa yang akan kita lakukan, sedikit beristirahat. Dari screen, saya mengajak lagi, izin, semoga berkenan kita benar-benar memperhatikan kehadiran kita di sini. Dengan mulai memperhatikan nafas di setiap siklusnya, bukan dibayangkan, dirasakan. Ketika kita menarik nafas, benar-benar dirasakan. Ketika kita mengembuskan nafas, benar-benar dirasakan. Sekali lagi, memejamkan mata jauh lebih memudahkan. Sekalian kita beristirahat dari screen. Dan ketika kita menyadari nafas, mudah bagi kita untuk menyadari yang lain. Keberadaan kita secara fisik. Misalnya, kita coba sadari bagian wajah kita, menempelnya kelopak mata dengan bola mata. Menempelnya bibir atas dengan bibir bawah. Atau menyadari ada air liur di dalam rongga mulut kita. Menyadari leher dan bahu biasanya agak tegang di situ. Rilekskan. Menyadari bagaimana lengan atas, kiri dan kanan bergantung ringan. Bagaimana kita duduk. Bagaimana alas kaki menempel pada lantai. Benar-benar disadari. Tentu saja pikiran dan perasaan selalu datang dan pergi. Dalam latihan ini kita cukup sapa dan tahu, oh ada pikiran ini tanpa harus dianalisa, tanpa harus ditelusuri. Oh ada perasaan ini tanpa harus dianalisa, tanpa terus. Jika kedua hal itu terlalu kuat, kita bisa menggunakan perhatian kita ke nafas. Menyadari nafas juga berarti kian sadar bahwa kita bukan menarik dan mengembuskan nafas, tapi kita menerima dan mengembalikan nafas. Baik, perlahan kita buka mata kita kembali lagi ke sini. Ya, mudah-mudahan makin terbiasa, makin terasa. Ya, terakhir kita membahas bahwa kita terbarukan, gitu ya. Sebagaimana kita memperbaharui diri, apakah sekolah lagi salah satunya, ikut aktivitas baru salah satunya, gitu ya, keluar dari autopilot sesuatunya, begitu, sesuatu yang bisa kita lakukan juga. Tapi dalam situasi konteks sekarang, energi untuk memaksa kita berubah sedemikian besarnya, gitu ya. Ini ada slide dari McKinsey, begitu. Dia melihat tidak ada yang hal baru, teman-teman sudah melakukan ini semua, gitu ya. Cara kita memesan makanan, restoran, dan lain sebagainya,
Bahkan sekarang sebelum ke rumah sakit, walaupun kita ada simptom juga diminta telepon dulu karena kapasitas rumah sakit kita terbatas gitu ya. Hal ini cuma mengingatkan saja bahwa ketika hal besar terjadi, maka perubahan yang sifatnya dari luar, pemaksaan itu, oh ya, itu walaupun ada berbagai yang namanya cabin fever, simptom dan sebagainya dirasakan. Yang saya belajar dari Simon Sinek, buku agak lama, bahwa perubahan itu akan jauh lebih mudah ketika kita sibuk di why gitu, bukan di how dan what-nya. Sesuatu yang secara tidak langsung James Clear dari bukunya Atomic Habit juga menyatakan hal itu gitu ya. Ya, laporan-laporan McKinsey tadi misalnya itu bicara outcomes ya. Jadi ternyata kita harus begini, harus begitu sehingga proses kita order begini. Jangan lupa pakai masker, jarak dan lain sebagainya, taruh di depan dulu. Kalau ada barang taruh dipanasin dulu di halaman gitu ya prosesnya gitu. Tapi yang James Clear nasihati melalui bukunya Atomic Habits ini adalah kalau perubahan mau berlangsung berdampak dan lama, maka kita sebenarnya mempertanyakan siapa kita. Sehingga kalau dari sisi saya berhipotesa bahwa outcomes dan proses itu adalah berbasiskan ide. Oh diginiin aja ya, oh ya diginiin aja ya, oh diginiin aja. Gitu. Tapi kalau identitas itu berdasarkan ideologi. Sesuatu yang jauh lebih mendalam, jauh lebih mendasar, karena itu apa yang kita yakini, apa yang kita percaya. Nah, ternyata identitas itu seperti teman-teman juga sudah mengalami langsung, karena ilmiah itu mengalami langsung, dia itu lebih dari sekedar membutuhkan kebiasaan, ya. Skill yang kita kuasai, purpose, passion, ini kata-kata yang hits begitu. What is your legacy, gitu ya, what is your story, gitu ya, berangkat dari sini. Ya. Yang kita lupa sebenarnya mungkin paling nggak saya suka lupa gitu, identitas itu tidak perlu dicari, tapi ditemukan karena sudah ada, sudah dianugerahkan. Dan menemukan identitas saja tidak cukup, karena identitas sebagaimana kita yang senantiasa diperbarui juga diperbarui. Ya, tidak ada identitas yang absolut. Ya, semuanya berubah, karenanya perlu diiterasi. Bagaimana cara menemukan dan mengiterasi identitas? Katanya berupaya tanpa mengharuskan dan berserah tanpa bermalasan. Bedanya tipis, ya, Betty katanya beda tipis, berupaya tanpa mengharuskan atau berserah tanpa bermalasan. Dari mana kepekaan itu hadir? Berupaya tanpa mengharuskan atau berserah tanpa bermalasan, atau apakah ini opsi, apakah ini distraksi, apakah ini perlu, apakah ini ingin, apakah saya tertarik, atau apakah karena saya ingin tampak menarik, apakah ini untuk saya, apakah ini melalui saya, itu bedanya sangat tipis. Perbedaan itu hanya bisa kita rasakan ketika kita peka. Bagaimana kepekaan itu bisa dilatih dengan berlatih berjeda yang tadi. Kita sudah 2 kali tadi melakukan, sangat singkat memang, tapi mudah-mudahan teman-teman kian peka, oh cara saya duduk begini ya, oh ternyata leher saya tegang ya, oh saya baru sadar ada air liur di rongga mulut saya misalnya, ya, oh ternyata begitu. Nah, kian kita berjeda, kian kita peka. Kian kita peka, kian kita tahu saya tuh berupaya atau saya udah ngotot. Atau saya berserah, atau saya males sih sebenarnya. Pura-pura aja saya udah berserah gitu. Saya manusia lah, apakah artinya manusia tidak punya apa-apa? Padahal itu mungkin itu bermalasan. Karena itu tidak ada alat ukurnya, tidak ada benchmarknya, tidak ada best practice-nya, tapi bisa kita rasakan kalau kita peka. Dan kita bisa peka kalau kita berlatih. Tentunya kepekaan adalah kondisi yang akhirnya dianugerahkan. Ya, ketika kita berlatih, kita tidak seperti sertifikasi gitu, sudah 10.000 jam, maka saya berhak menjadi expert gitu ya. Di area ini berlatih hanya memantaskan diri. Izinnya hadir atau tidak bukan urusan kita. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Ya.
iterasi seperti apa. Banyak iterasi ya, kalau buat teman-teman yang di dunia startup sudah terbiasa agile, terus ada retrospektif, daily stand up, gitu, dan sebagainya, pakai metode ini, metode itu. Salah satu yang saya usulkan, atau saya sering menasihati saya dengan bermain, gitu. Katanya hidup adalah permainan, hidup adalah senda gurau belaka, tanpa main-main. Ini sesuatu yang serius game begitu. Karena kalau kita main game, saya udah lama nggak main. Ya game saya game zaman dulu banget gitu. Tapi di game itu kalau menang ketawa, kalau kalah juga ketawa. Gitu ya, karena kita tidak, it's just a game gitu. Kita menjalani permainan itu. Setelah game, kita makin tahu kita makin tahu dengan lawan permainan kita makin akrab dengan dia. Begitu ya. Mudah-mudahan hidup juga demikian. Ketika kalah dan menang dilalui, kita makin tahu, kita makin peka, kita makin kenal kenapa kita diminta bermain. Dan kalau butuh orang-orang yang jauh lebih terkenal dari saya untuk meyakinkan ini gitu, ya coba Albert Einstein gitu ya, dia bilang kalau kita mau meneliti, cara paling baik untuk meneliti adalah dengan permainan. Ya, karena dalam permainan itu kalah itu membuat penasaran gitu, tidak pernah membuat menyerah gitu. Nanya sini gimana ya triknya dari level sini ke level itu gitu ya. Gimana sih caranya? Gimana caranya? Kita memang mungkin berpeluh tapi kita konten gitu ya. Kita merasa ada sedikit makna di balik usaha upaya itu. Atau ya teman-teman mungkin belum relevan gitu buat saya yang angkatan Pangeran Diponegoro. Salah satu cara saya untuk mencegah tua ya bermain gitu. Begitu saya stop bermain, saya tua banget gitu. Ya jadi ya we do not stop playing because we grow old gitu. Kita menua karena kita berhenti bermain. Karena dengan bermain kita banyak belajar sebagaimana Einstein bilang yang diiyakan oleh Benjamin Franklin. Terus ada perancang, dia bilang bermain tapi nggak bisa sendiri. Kita butuh teman, butuh sahabat, butuh orang yang juga mau meluangkan waktu berharganya. Hari ini buat saya adalah permainan, terhormat buat saya teman-teman hadir di sini, Ali mengajak saya. This is a game, gitu, santai aja, sambil ketawa-ketawa kita coba menyikapinya semua. Ketawa-ketawa dan santai itu sebenarnya dari sisi sains ada yang disebut dengan relax. Ya, kecerdasan tertinggi terjadi pada saat kita relax, bukan pada saat kita tegang. Ya hampir semua penemuan teman-teman bisa telusuri terjadi ketika orang itu relax. Ya, termasuk kalau saya menemukan kunci, menemukan dompet di mana tadi ditaruh gitu ya. Ketika saya mandi itu relax gitu. Oh iya di sana. Gitu. Ketika saya ngotot mencari, biasanya nggak ketemu. Ketika saya merasa, aduh, tuh dompet kan isinya gini ya, itu harus ngurus ini, ngurus itu, biasanya nggak ketemu. Tapi ya sudahlah, saya harus ke bank lagi, saya harus ke kantor polisi lagi, saya harus ke RT RW lagi, ngurus. Ketika pasrah dan rileks itu hadir, biasanya jalan kemudahan dihadirkan. Ini Van Halen, ini memang hanya angkatan saya aja yang tahu, David Lee Roth gitu ya. Penyanyi dia bilang, tapi mungkin Ali juga tahu. Ya, hidup adalah permainan tapi tanpa main-main, karena kita perlu tahu ada kematian. Ya, sesuatu yang mungkin kurang asik dibicarakan, tapi sesuatu kenyataan. Ya, mau percaya sains, mau nggak percaya sains, mau materialisme, mau spiritualisme, apapun ideologi yang kita gunakan, itu sesuatu yang terjadi. Yang mungkin berbeda adalah setelah itu apa. Ya, tapi kematian sebagai suatu peristiwa adalah terjadi. Jadi, itu yang perlu kita ingat ketika kita bermain. Yang terakhir adalah dari seorang filsuf, tahun 87 dia bikin buku, sebagian besar materi ini diinspirasi oleh apa yang beliau tuliskan, bahwa permainan itu bukan untuk menang, untuk yang infinite game, tapi untuk menjalankan permainan itu selamanya. Ya, jadi kita lebih banyak di finite game, permainan yang biasanya bertujuan untuk menang, gitu ya, siapa pemenangnya gitu. Tapi kalau infinite game, itu adalah bagaimana kita memastikan permainan ini berjalan selamanya. Nah, kita ulas sedikit lebih detail di slide selanjutnya. Jadi, sekali lagi, Infinite Game suatu permainan tak hingga, tujuannya terus berlangsung. Tapi permainan berhingga menjadi pemenang.
Nah, di slide ini izinkan saya mengajak teman-teman untuk coba mengkontemplasikan dirinya ya dengan semua kesibukan teman-teman, kegiatan teman-teman ya di kantor, di rumah, dimanapun juga. Mana yang sifatnya infinite games, mana yang sifatnya finite games. Mana yang teman-teman lakukan supaya ini berlangsung. Mau saya ada apa enggak, ini penting banget, ini perlu berlangsung. Atau mana yang saya harus jadi market leader, saya harus jadi nomor 1, saya harus jadi apa. Ya, silahkan teman-teman sambil berkontemplasi. Ciri yang kedua adalah kalau kita di permainan tak hingga, maka kita ingin ada pemainnya bertambah. Siapa lagi yang bisa diajak ya? Atau, aduh si itu diajak nggak mau, gimana caranya supaya bisa tertarik ya dia mau ya? Ini asik loh, terus kita bercerita soal gamenya. Tapi permainan berhingga itu kalau bisa, nggak ada yang lain. We are the one. We are the market leader. Saya nomor 1. Gitu ya. Dalam konteks yang lain, penonton. Misalnya, kalau di permainan tak hingga, ada yang tepuk tangan, nggak penting. Nggak ada yang tepuk tangan, nggak penting. Yang like banyak, nggak penting. Yang like banyak, nggak penting. Yang datang sedikit, yang datang banyak, nggak penting. Gitu. Tapi kalau permainan berhingga, akan berhitung. Wah, penontonnya dikit nih. Gitu. Ya. Dan James Pickers, bagaimana juga saya, tidak mengatakan yang satu salah, yang satu benar. Ya, nanti kita akan bahas bahwa keduanya ada. Pertanyaannya adalah bagaimana mengelola paradoks ini. Ya, jadi ini bukan salah benar, tapi menajamkan kepekaan kita, sebagaimana tentang nafas tadi, bahwa ada 2 permainan sebenarnya. Gitu. Sifat yang lain adalah peraturannya. Permainan tak hingga itu tidak kaku, karena kita boleh mengubah permainannya. Kenapa kita boleh mengubah? Karena tujuannya kita jaga. Gimana caranya permainan ini berlangsung. Begitu. Sementara permainan berhingga, loh kok begini, kok berubah, ini kan gini, kan janjinya begitu. Ya, jadi kalau kita bikin deal gitu, kontraknya tebal sekali, biasanya itu salah satu ciri permainan berhingga. Tapi kalau, ya lu dateng lah, terus gue datang mesti apa? Ya lu bawa aja apa yang lu bisa. Nah, itu biasanya permainan tak hingga. Nggak usah ada tulisan ini, itu, ada saksi, tanda tangan, dicap dulu, gitu. Itu biasanya permainan tak hingga. Ya. Sekali lagi, silakan berkontemplasi apa kegiatan kita yang tak hingga dan apa yang kegiatan kita berhingga. Waktu permainan tak hingga, nggak ada kata terlambat. Termasuk, tapi saya sekolahnya ini, tapi pendidikan saya itu, tapi kerjaan saya itu, tapi dari dulu saya nggak bisa kayak begini. Gitu ya, nggak ada kata terlambat, permainan tak hingga. If this is important, dan menurut kita permainan ini perlu berlangsung terus, kita akan masuk ke permainan itu. Walaupun di detik-detik terakhir kita. Berbeda dengan permainan berhingga, akan ada ukuran. Waduh, tapi kan saya nggak sekolah. Aduh, tapi sekolah saya bukan itu. Aduh, tapi saya nggak biasa ngomong di depan umum. Aduh, gitu ya. Itu biasanya permainan berhingga. Dan tidak salah, karena sebagai contoh supaya kesannya tidak membela permainan berhingga, itu ada baiknya. Karena itu mengingatkan kita untuk bersiap belajar. Itu bagus. Ya, justru konteks kita adalah bagaimana kita mengelola paradoks ini. Terakhir, dalam konteks tumbuh kembang. Permainan tak hingga akan mengajak kita tumbuh, kalau tadi analogi saya ke kembang atau bunga, ya ke dalam, ya ke yang memberi kita energi. Sementara permainan berhingga akan bersibuk berkomparasi, tidak ada yang salah di situ, bagaimana kita menjadi yang terbaik. Ya, kita akan melihat keluar, membandingkan untuk permainan berhingga. Ya, teman-teman, tadi sebagaimana Ali sudah katakan, pertanyaannya memang nanti, tapi kalau sudah mulai ada, silakan dituliskan, gitu ya, karena ini konsep-konsep ini nggak maksud untuk nakut-nakutin atau sok-sok gimana, tapi kita bahas, karena itu kontemplasi, kita bumikan konsep-konsep ini. Saya juga ingin belajar dari teman-teman seberapa tepat, seberapa tidak tepat apa yang saya coba bawakan di sini. Seperti tadi sudah dikatakan, ini bukan benar atau salah, ya. It's the power of N. Siapa yang bilang ya? Saya lupa, Ali ingat kali itu. Ada bukunya, dia bilang it's not the tyranny of or. Jadi bukan or, tapi
end gitu, karena memang karena kita dalam kenyataannya permainan berhingga hampir di mana-mana kalau tidak semuanya gitu. Tapi bagaimana kita dengan berkesadaran, dengan kepekaan kita bisa melihat yang ini memang berhingga, yang ini tak hingga. Jadi bukan kontradiksi. Ya. Salah satu cara untuk melihatnya adalah dengan non-metode dan metode. Ini istilah saja untuk melakukan abstraksi sesuatu yang teman-teman sudah sering lakukan sebenarnya. Ya, metode adalah sesuatu yang industri mengajarkan kita, pendidikan mengajarkan kita, bahkan atau kita mungkin sangat believe dengan ini, bahwa sesuatu itu harus objektif, sesuatu itu harus terukur, karena ada aksioma di manajemen, we can only manage what we can measure, gitu katanya. Ngeri banget, kalau nggak bisa diukur, nggak bisa di-manage, dong gimana. Ada rasio, ya kita harus dipikir, apa-apa dipikir, dengan baperan jadi orang, gitu ya, fokus dan kemana-mana, dan kitalah yang harus melakukannya. Dan biasanya hal ini tentunya sangat tepat, tapi menurut hemat saya terbatas pada hal yang sifatnya rumit. Hal yang rumit adalah yang elemennya banyak, namun sebab akibat antara elemen banyak itu bisa dipetakan, bisa dianalisa, bisa disintesa. Dan sekali lagi ini juga paradoks, bukan salah benar. Saya mengusulkan kita menyeimbangkan metode itu dengan non-metode. Sesuatu yang subjektif, ya, sesuatu yang terasa bukan saja terukur, sesuatu yang dari intuisi bukan saja rasio, sesuatu yang rileks, sesuatu yang kita pasif melakukannya dan kompleks. Ya. Contoh mungkin Van Halen show agak kejauhan, tapi yang Tulus mungkin biar agak kekinian gitu ya. Kalau kita menikmati konsernya Tulus, kita tidak akan tujuan saya menghadiri konser Tulus adalah untuk melihat barometer musik Indonesia. Saya ingin melihat sebagaimana dia dibandingkan dengan Rahmat Kartolo misalnya. Mungkin banyak yang nggak tahu Rahmat Kartolo atau siapapun gitu ya. Dan saya akan mengukur desibelnya, stereonya, speaker kanan kiri sama atau tidak. Saya akan memperhatikan apakah simbal, hi-hat, bass drum, semua ada mic-nya. Saya akan memperhatikan apakah tidak ada yang false begitu ya. Jarang sekali kita datang ke suatu konser musik seperti itu. Kita datang ya menurut kita konsernya keren aja, kayaknya saya suka gitu ya, saya rasakan, saya nikmati. Kita tidak fokus di satu instrumen, kita rileks menikmati keseluruhan. Termasuk kalau ternyata hujan, kita ketawa, termasuk kalau kita tidak ada yang fokus gitu. Pokoknya saya hanya mau liatin Tulus. Kalau ada teman saya nggak mau lihat, saya datang udah bayar mahal-mahal, saya hanya mau lihat Tulus. Ada teman kita sapa, ya kita lagi asik-asik nyanyi, dia tiba-tiba nyapa, lu ada di sini juga ya? Iya, terus kita, oh ya, ya kita relax aja, nggak fokus ke satu hal, nggak lu jangan ganggu gue, gila nih bayaran mahal. Ya, saya mau fokus ke Tulus misalnya. Begitu. Dan kita pasif melakukan, bukan kita yang melakukan, atau karena ini paradoks, mungkin kita sedikit melakukan, tapi kita sebenarnya pasif melakukannya. Kehadiran kita di sini, tadi sewaktu pembukaan sempat saya ingatkan, ya kita berniat, tapi kalau izinnya nggak ada ya kita nggak di sini. Ya, pasif melakukan mengingatkan kita akan hal-hal yang jauh lebih besar dari kita. Memudahkan kita jauh dari rasa sombong, memudahkan kita untuk berendah hati. Nah, hal seperti ini mudah kalau kita terapkan pada hal yang sifatnya kompleks, bukan hal yang rumit. Hal yang kompleks adalah hal yang mungkin elemennya bisa banyak, bisa tidak banyak, tetapi keterkaitan antara satu hal dengan hal yang lain sangat dinamis. Contohnya apa? Hubungan antar manusia. Ya, kok lu gitu sih? Nah, itu sudah kita menganggap hubungan kita rumit, karena kita menganggap dia harusnya begitu jadi orang. Tiba-tiba variabel dia berubah. Nah, padahal dia adalah manusia, dia adalah kompleks. Termasuk kita tidak boleh, atau saya tidak boleh melabelkan orang lain, termasuk melabelkan kita sendiri. Saya dari dulu orangnya kayak gini, nggak bisa gitu ya. Nah, seperti itu yang umumnya terkait dengan manusia dan hubungan antara manusia akan jauh lebih mudah dikelola dengan non-metode. Dan sekali lagi, keduanya dibutuhkan. Keduanya dibutuhkan. Non-metode dan metode. Non-metode dan metode biasanya paradoks itu bisa dikelola melalui berkesadaran. Apa sih berkesadaran? Berkesadaran adalah berlatih dan berserah. Ya, yang sebelah kiri ini, saya nggak tahu kursornya kelihatan apa enggak. Berlatih dan berserah menuju kondisi
sadar. Gitu. Jadi ini suatu iterasi tiada henti di setiap saatnya, di setiap waktunya. Ya, kita akan tinjau nanti ini. Tapi berlatih dan berserah ini adalah elemen metode dan elemen non metode. Berlatih adalah upaya. Kita aktif melakukan di sini. Berlatih ada metodenya, ada caranya, ada ukurannya. Kalau ada mentornya, ada bukunya, gitu ya. Tapi berserah, tidak ada yang bisa tahu kita berserah apa enggak. Dan pada saat kita declare, saya sudah berserah kok, saya ikhlas kok, saya orangnya jujur kok. Nggak tahu gitu. Yang tahu ya kita sendiri. Jadi ya sangat subjektif. Ya, berlatih mungkin bisa objektif, tapi berserah sangat subjektif. Dan objektif dan subjektif itu kita satukan, kita suatu paradoks yang kita kelola dengan berkesadaran. Kita lakukan di setiap saatnya, termasuk saat ini. Kita coba lagi menyadari nafas, tubuh, perasaan, pikiran, menyadari konsep-konsep ini, gitu ya. Sehingga kita mencapai suatu kondisi sadar. Kondisi sadar adalah kondisi jernih yang pada saat kondisi itu dianugerahkan, bukan diraih, dianugerahkan, maka kita akan jernih melakukan apapun, kita benar-benar melalukan energi yang dititipkan pada kita mudah memilih tanpa galau, kita mudah nyaman, tentram melakukan apapun itu. Jernih. Nah, itu yang kita latih. Di luar dua tadi, senantiasa menjalani non-metode di bagian atas. Ya, jadi kalau ini icon ini ada tujuannya, mudah-mudahan cocok. Tapi non-metode itu mengamati nafas, tubuh, perasaan, pikiran. Begitu. Tapi kalau yang gambar tongkat ini sebenarnya memilih dan menerapkan metode. Karena memilih dan menerapkan metode bisa juga dilakukan dengan tidak sadar. Kita melakukan autopilot. Itu saja. Yang kita tahu, yang kita bisa, yang kita mahir, yang kita punya sertifikasinya. Nah, kadang-kadang kita memang harus belajar ke hal yang lain, dan di situ kita perlu melawan, dalam tanda petik, atau kata yang lebih tepat, mengelola rasa takut, rasa malu, bertanya lagi, mulai lagi dari awal, begitu ya, yang biasanya lebih mudah dikelola melalui non-metode. Tapi bermetode pun perlu berkesadaran, supaya kita tidak terjebak dengan itu-itu saja, termasuk juga Bapak Suzuki yang mengingatkan kita di awal, gitu, untuk punya beginner mindset, atau Alvin Toffler, ya, untuk kita unlearn dan relearn. Itu semua adalah non-metode dan metode. Hal yang lain yang biasanya menjadi beban tidak langsung adalah gambar ransel di sebelah kiri. Ya, kita selalu mengkaji ulang dan melepas kebiasaan dan keluar biasaan. Kebiasaan baik, ya, tapi tidak semua kebiasaan baik, ya. Dan kebiasaan biasanya kita raih dengan suatu proses pembentukan kebiasaan yang demikian mahalnya, lamanya. Keluar biasaan biasanya kita capai juga dengan hal yang tidak mudah. Namun, ketika kita melekat, ketika kita teridentifikasi dengan kebiasaan dan keluar biasaan, maka di situ kita berhenti tumbuh kembang. Atau kalau bahasanya Benjamin Franklin, itulah kita tua, gitu ya. Karena kita sibuk dengan kebiasaan dan keluar biasaan kita tidak bermain. Kita tidak terus mencari, belajar apa lagi ya, apalagi nih, gitu. Nah, senantiasa menjalani non-metode, gambar ini mengingatkan kita 3 hal, senantiasa menjalani non-metode, mengamati nafas, perasaan, pikiran, tubuh, di setiap saatnya, senantiasa memilih dan menerapkan metode, framework-nya, sesuai konteksnya, sesuai audiensnya, sesuai durasinya, gitu. Dan tidak terbebani dengan masa lalu kita, termasuk kebiasaan dan keluar biasaan, akan dimudahkan ketika kita berlatih peka. Dari mana kita bisa berlatih peka? Dari senantiasa berlatih menyadari nafas, tubuh, perasaan, pikiran, dan berserah akan hasilnya. Ya. Sehingga proposisi saya dalam webinar kali ini adalah mengajak, terutama saya dan mengajak teman-teman mungkin berkenan untuk mengingat kembali apakah kita sudah bermain. Tentunya banyak permainan berhingga, tapi juga kita punya sebagian permainan tak hingga, dan mengelolanya dalam suatu ekosistem yang berbasiskan berkesadaran. Di mana pada akhirnya itu adalah permainan tak hingga.
Permainan berhingga dibutuhkan untuk dari satu milestone ke milestone yang lain, dari satu pencapaian ke pencapaian lain. Tapi balik lagi, ketika kita sudah tiada dan kita tidak perlu diingat, begitu, kita mau orang lain meneruskan permainan yang mana? Karena pada saat itu teknologi berubah, mungkin ada pandemi yang lain, mungkin ada kondisi yang besar yang berubah lainnya, semua berubah demikian besarnya. Tapi apa yang kita berharap, yang ini nih ya, titip dong, diterusin, asik loh mainnya. Apa itu? Dan apakah kita sudah memulai permainan seperti itu? Proses berlatih non-metode sederhana seperti yang tadi saya sudah ajak, amati alami. Ya, amati terus tubuh, nafas, perasaan, pikiran, dan alami jenis apa adanya. Tadi mungkin ada pikiran yang masuk, ini apa-apaannya, baru kali ini webinar biasanya suruh dipelototin gitu ke screen, disuruh nutup matanya gitu, tau gitu gue nggak pakai screen gitu misalnya. Aduh ini apaan pula gitu ya misalnya gitu. Ya, atau jadi tidak salah gitu ya, tidak ada pengalaman yang salah. Jernih apa adanya adalah pengalaman yang disadari. Kalau kita merasa tidak tenang, tidak resah, kok terasa nafasnya tampak memburu-buru, tidak apa-apa. Yang mengalami adalah jernih apa adanya, mengalami nafas, tubuh, perasaan, pikiran. Seapa adanya. Karena yang kita latih adalah kepekaan. Oh, nafas saya terengah-engah. Oh, pikiran ini muncul lagi, muncul lagi. Oh, perasaan ini kok kayaknya melekat terus ya. Dan makin kita mengamati, mengalami, maka anugerahnya hadir untuk kita peka, mudah-mudahan anugerahnya hadir untuk kita peka mengelola paradoks. Peka menyadari hadirnya ego. Ya, tadi berserah tanpa bermalasan itu hadirnya ego. Berupaya tanpa mengharuskan itu hadirnya ego. Ya, mengelola paradoks, ini infinite game atau finite, ya, permainan tak hingga atau berhingga adalah paradoks. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, terakhir saya ngajak boleh sekali lagi kita berlatih berkesadaran, mudah-mudahan makin terlihat tujuannya seperti apa. Kali ini sedikit agak lama, ya. Yuk kita rileks, duduk dengan tenang, hadir sepenuhnya, sebagaimana kehadiran juga hadir buat kita sepenuhnya pada saat ini. Pejamkan mata, mudah-mudahan lebih mudah. Bagi sebagian yang tidak bisa, boleh sedikit melihat tanpa fokus, sedikit mengintip tanpa fokus. Kita berlatih berkesadaran mengamati nafas, tubuh, perasaan, dan pikiran. Awali dengan menyadari tubuh, bagaimana kita duduk, bagaimana kita menyentuh lantai. Amati bagaimana kain bersentuhan dengan tubuh kita, kacamata bersentuhan dengan wajah kita. Menyadari wajah bukan membayangkan apakah mengenyitkan dahi, nempelnya kelopak mata dengan mata, nempelnya bibir atas, bibir bawah. Menyadari leher, apakah sudah rileks, bahu sudah rileks. Lalu menyadari nafas, benar-benar disadari. Sadari nafas di keluar masuknya udara di rongga hidung. Atau sadari nafas di kembang kempisnya perut. Sadari nafas di seluruh perjalanannya. Ketika kita menghirup nafas, ketika kita menghembuskan nafas, dari nafas kita belajar akan adanya jeda alami, jeda di antara tarikan dan hembusan nafas. Jeda antara hembusan dan tarikan nafas.
Dari nafas, kita pun merasakan bagaimana kita sebenarnya pasif melalukan. Nafas diberikan, nafas dikembalikan. Kita menerima nafas, kita mengembalikan nafas. Tentunya di setiap waktunya selalu ada pikiran dan perasaan yang masuk. Kita cukup akui saja, oh ada pikiran ini, oh ada perasaan ini. Tidak perlu dibahas, tidak perlu dianalisa. Cukup disadari, cukup ditemani. Kita hening beberapa saat saja di sini. Saya akan berhenti berbicara. Selamat menemani diri, menemani anugerah ruang dan waktu yang dihadirkan. Baik, perlahan kita buka mata kita, teman-teman. Ya, terima kasih berkenan berlatih bersama. Saya kembalikan ke host kita, Ali. Gimana? Mas Ivan, thank you. Nih, ngomongnya tadi Saya pas mute ya, awal saya sorry. ngomongnya, sekarang saya, Mas Ivan, terima kasih. Saya juga jadi lebih relax. So thank you very much for sharing this. Saya jujur ada beberapa juga sih pertanyaan, cuman kita kan udah 4:30 juga, so saya mau make sure teman-teman. Oke. Teman-teman, suara saya terdengar jelas? Ada echo, maaf. Oh, jelas jelas. Ya, mungkin di situ aja Mas Ivan. Di audience terdengar jelas. Oke. Nah, saya ada beberapa pertanyaan sebetulnya, cuman waktu jam 4:30, saya ingin memastikan teman-teman juga dapat kesempatan untuk bertanya dan direspon oleh Mas Ivan langsung. Saya langsung masuk ke pertanyaan dari teman-teman dulu. Sudah ada 2. Yang pertama dari Sinta. Saya pernah dengar bahwa bisnis seharusnya adalah infinite game. Tapi seringkali pelaku bisnis juga dihadapkan kondisi di mana mereka harus memimpin untuk bisa survive. Apakah dalam kondisi ini infinite dan finite game lebih seperti tawaran metode untuk memandang kondisi dan bukan sebuah situasi? Dan pandangan dari Mas Ivan, silakan. Cinta pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan Ya, langsung aja nggak apa. ya, makasih. Apa yang tadi kita alami mengingatkan kita bahwa ini bukan or ya, jadi ini and, jadi ini dan. Tentunya bagi pelaku bisnis ada gaji yang harus dibagikan di setiap akhir bulannya. Ada keterukuran di sana, ya. Namun bagi pebisnis, sebagaimana argumen Simon Sinek di bukunya terakhir Infinite Games, bahwa bisnis itu perlunya adalah berlangsung selama-lamanya gitu. Dan dia berargumen ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah just cause. Ya. Jadi alasan yang benar-benar sejati, benar-benar inti kenapa suatu bisnis itu ada. Dan itulah sebabnya juga ketika saya di awal menyatakan bahwa meditasi dan mindfulness adalah suatu ranah yang awalnya bermula dari kegelisahan untuk menyelesaikan kesehatan, berpindah ke kebugaran, keluar dari ranah individu ke ranah organisasi, karena memang akhirnya organisasi perlu berkesadaran. Jadi kita sebagai pemain di organisasi, apapun level kita,
Mudah-mudahan dengan berkesadaran kita kian peka untuk tahu yang ini memang perlu selesai besok, ada deadline-nya, karena itu suatu finite game, ada ukurannya. Tapi kegiatan yang sama sebenarnya memiliki roh yang sifatnya infinite game, yang harus kita jaga. Ada suatu nilai-nilai yang tidak bisa kita kompromi walaupun memang ini deadline-nya besok. Nah, contohnya banyak sekali, tapi tergantung konteksnya. Tapi kita belajar untuk berparadoks, mengelola N, ya seperti itu. Mudah-mudahan sedikit menjawab. Saya bisa langsung ke Saya mau klarifikasi. Jadi artinya dalam situasi seperti itu, bagaimana kita tetap bisa mengelola, memanfaatkan keduanya, dan jadi playing both games gitu ya, dan being aware of yang mana yang perlu di manage saat ini, yang perlu lebih di utilize gitu ya. Okay. Dan kok saya tambahan aja mungkin follow up dari pertanyaan itu mungkin. So how do we meningkatkan awareness agar kita bisa lebih mengidentifikasi kalau begitu di saat-saat seperti itu? Yang mana I should play more at this moment gitu. Ya, terima kasih Ali untuk penajamannya. Jadi dari mana kita tahu ya roh tadi ada sok-sok pakai roh gitu, ini proses ini nih ada infinite games ya, bagaimana kita tahu? Kepekaan yang akan memberitahu kita. Ada yang namanya insting, ada yang namanya sense of judgment, ada yang namanya maturity, ada yang namanya apapun, tapi kepekaan. Dan kepekaan itu diberikan. Bukan, kita hanya melatih kian peka. Kita memantaskan diri untuk kian peka. Bagaimana kita berlatih? Yang tadi kita lakukan. Ya, duduk diam begitu, benar-benar menyadari nafas gitu. Peka bahwa, oh ada pikiran seperti ini. Peka yang sangat fundamental, oh peka, oh saya bernafas. Ya, kadang-kadang hal yang sangat fundamental bahwa kita bernafas, dan kita bangun itu kita bukan kita yang bangun gitu, tapi kita dibangunkan. Kepekaan-kepekaan seperti itu perlu dilatih. Kian kita peka dari hal-hal yang tampak sederhana, maka hal-hal yang sifatnya kompleks, oh tapi ini proses bisnis, ini G2G atau apapun lah gitu, ini kompleks besar, itu selalu bisa disintesa, selalu bisa dilihat building block-nya sehingga kita bisa melihat sebenarnya apa sih yang kita lakukan dan mana yang finite, yang perlu kita ukur, perlu kita selesaikan, perlu ada metodenya. Tapi mana yang ini infinite game dalam konteks ini. Dan di sini saya ingin mengajak semua orang untuk makin believe, makin percaya, karena dalam infinite game saya mencari pemain, bukan menjadi pemenang. Kepekaan itu ya. Jadi artinya itu butuh proses bertahap juga dengan latihan-latihan, salah satunya seperti tadi itu yang kita lakukan tadi. More we become aware. Thank you Mas Ivan. Mudah-mudahan tadi menjawab ya Mbak Sinta. Langsung ke pertanyaan selanjutnya Mas Ivan dari Andika. Terkait energi yang diberikan kepada kita, apakah berasal dari dalam atau dari luar kita? Pertanyaannya dalam, Andika, apa kabar? Makasih hadir ya. Dan makasih bertanya. Ya, pada saat kita berkesadaran, dalam dan luar sudah tidak dibedakan lagi, karena ada keterjalinan antara dalam dan luar. Kita adalah di setiap mereka, di setiap luar kita ada kita di sana, dan di setiap mereka yang di luar kita ada kita juga di sana. Ini akhirnya memang permainan kata-kata, ya, dan semua kata terbatas. Bagaimana kita keluar dari keterbatasan kata-kata dengan mengalami langsung dalam hening, di mana di situ kata-kata tidak ada perannya sama sekali. Tapi kalau harus dijawab dengan kata-kata, ya energi itu sudah ada, sudah ditanamkan, perlu dilatih, perlu diasah. Dari dalam, ya, tapi yang memberi dari dalam kita sebenarnya dia dari luar, ya. Tapi sebenarnya kita dengan yang di luar kita juga bersatu, sehingga tidak ada dalam dan luar.
Begitu, kita terkait, kita terjalin dengan satu sama lainnya. Boleh. Mudah-mudahan menjawab. Jadi kok saya teringat dengan hukum kekekalan energi. Boleh dong, boleh. Energi itu bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Nah, kalau di sini ketika tadi Andika tadi tanya energi yang diberikan, kalau diberikan itu kan berarti dari luar gitu ya. Saya sempat memahami gitu tadi, bener nggak? Jadi kalau diberikan itu dari luar, tapi at the same time kita juga bisa menciptakan. Sedangkan kalau menciptakan itu dari dalam atau I don't know, it's just what do you think? Iya. Kalau dari konteks kekekalan energi, energinya sudah ada. Tapi kita peka nggak untuk beriterasi dengan energi itu? Energinya udah ada. Energy is everywhere. Tapi ada yang menemani dengan sia-sia dan ada yang menemani dan berkenan kita kelola untuk yang lain. Thank you Mas Ivan. Andika mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Saya lanjut ke pertanyaan dari Vicky. Masuk ke permainan tak hingga kadang terlihat seperti sebuah kemewahan, Mas Ivan. Karena berbagai hal dalam keseharian kita dipengaruhi oleh permainan yang terhingga dan karena itu yang kita prioritaskan. Nah, apakah untuk bisa khusyuk bermain di tak hingga artinya kita harus mengurangi permainan yang terhingga? Suaranya belum di unmute Mas Ivan. Ya, Spiki, makasih sudah hadir nun jauh dari sana dan bertanya. Dengan kita berlatih berkesadaran, kita melatih untuk mengurangi atau bahkan meniadakan dikotomi. Begitu. Jadi keduanya penting, keduanya diperlukan. Sehingga bagaimana membuat itu seimbang. Dan seimbang itu tidak berarti 50-50. Ya, seimbang itu mudah-mudahan kepekaan itu akan membuat kita yang ini ada finite games-nya, tapi kayaknya infinite games-nya lebih besar. Nah, yang mungkin kalau saya membaca pertanyaan ini, kita perlu bertanya kembali, apa yang membuat kita sulit memprioritaskan permainan tak hingga? Walaupun kita tahu, this is my infinite game. Ada rasa apa itu? Dan rasa itu dengan berjeda seperti tadi, biasanya cenderung muncul. Ya, hal sederhana seperti tadi yang mungkin tampak buang waktu dan nggak penting itu biasanya muncul. Karena kita makin mengenal kita, apa sih? Apa yang membuat kita melihat ini sebagai suatu kemewahan? Apa yang membuat kita sulit memprioritaskan? Dan ya husu, bagus banget menggunakan istilah husu itu, ya sebagaimana yang kita latih tadi, mudah-mudahan juga terasakan langsung sehingga benar-benar bersifat ilmiah gitu. Pikiran dan perasaan selalu datang dan tidak bisa kita pilih. Jadi husu itu bukan berarti fokus sebenarnya menurut saya bukan ahli bahasa Arab, ini bahasa Arab. Tapi tahu yang terjadi sekitar kita, namun kita jernih memilih untuk fokus ke yang mana pada saat itu. Yang tentunya fokus kita bisa berubah dari satu waktu ke waktu. Jadi kesulitan ini sangat wajar. Apa yang kita bahas juga cenderung mungkin bagi saya buat saya ini juga hal yang baru. Sehingga bagaimana cara kita mendekat kepada hal yang baru dengan membiasakan. Sehingga kalau boleh, sebagaimana mungkin juga Vicky sudah tahu, di setiap harinya, di waktu yang sama, di durasi yang sama, di tempat yang sama, lakukan berjeda tadi, memperhatikan nafas, perasaan, tubuh, pikiran. Sehingga kita kian peka, sehingga kita kian tahu apa yang membuat kita, aduh ini kayaknya mewah. Karena mewah mungkin, aduh ini sulit mungkin ada sesuatu di balik rasa itu. Dan rasa itu seperti kulit bawang
Ya, berlapis-lapis sehingga kita makin tahu sebenarnya ada rasa ini. Dan di situ setelah rasa itu makin jernih, kita tetap perlu bermetode. Oh, karena ada rasa ini, sebenarnya ini isunya. Oke, saya perlu belajar apa? Saya perlu menggunakan framework apa? Saya perlu berguru kemana? Saya perlu baca apa? Saya perlu mentor siapa? Saya perlu beriterasi dengan seperti apa? MVP saya perlu seperti apa? Ya, jadi kita duduk diam tapi tidak berdiam diri. Kita menggunakan Mas Ivan, paradoks itu. artinya untuk kita bisa Mudah-mudahan lebih menjawab. banyak playing in the infinite games ini yang tak hingga ini, prosesnya pun kita perlu belajar, ada metodenya juga yang perlu kita pelajari, dan si metode itu pun juga part of finite games itu sendiri. Kita masuk ke on agar kita bisa lebih efektif masuk ke yang tak hingga tadi gitu ya. Dan tadi masih di pertanyaan yang tadi juga, jadi apakah kesimpulannya benar? Jadi untuk kita bisa, pertanyaannya bertambah banyak, tahu. Saya pikir tinggal 2. Um, apakah seperti yang dibilang sama Vicky tadi, jadi artinya kalau kita menambah porsi kita bermain di yang tak hingga, apakah itu artinya yang permainan yang hingganya berkurang gitu? Atau sebaliknya enggak? Atau it's just mix aja gitu, atau bagaimana? Ali, jadi ya pada saat kita makin berkesadaran, keterbatasan kita diizinkan makin lebar. Jadi, termasuk mempelajari metode baru, ketika kita benar-benar menyadari gitu ya, nih mulai lagi nih, atau saya bukan orang numerik nih, atau saya bukan orang seni nih, saya biasanya di numbers nih, atau saya bukan orang people nih, saya biasanya saya di back office, atau saya sebaliknya, saya orang people, saya nggak bisa kayak gini. Ketika kita makin berjeda, ketika kita makin berkesadaran, dan kalau boleh menggunakan istilahnya Ali, hukum kekekalan energi, maka energi itu akan diizinkan hadir untuk membuat sesuatu yang kita bilang ini nggak mungkin, kok jadi bisa ya gitu. Ya, jadi ya terima kasih saya diingatkan bahwa pie-nya membesar, pie-nya membesar. Vicky, Jadi bukan jadi berkurang. banyak pertanyaan lagi, mudah-mudahan waktunya Kenapa? cukup ya teman-teman. Next dari Larissa. Mas Ivan nih, kecerdasan tertinggi terjadi pada saat kita relax. Nah, bagaimana dengan kebiasaan the power of kepepet? Nah, apakah efek deadline menjadi finite games untuk menang sesaat? Terima kasih atas pencerahannya, Mas Ivan. Silakan. Unmute, Mas Ivan, belum di unmute. Umur itu tidak bohong, ya jadi ngomong aja gitu tanpa unmute dulu. Makasih. Jadi the power of kepepet. Ya, saya kurang tahu dengan balik lagi ini kita ada permainan kata-kata ya. Tapi pada saat kita kepepet, coba diperhatikan. Apakah ada rileks yang muncul di sana? Ada yang kepepet benar-benar sedemikian kepepetnya akhirnya nggak ngelakuin apa-apa. Tapi ada yang kepepet, dia memang, ini permainan kata-kata, tergesa-gesa tapi tidak terburu-buru. Jadi, bisa seperti itu. Ya, tentunya sangat, dari mana saya tahu bahwa saya sebenarnya rileks dalam waktu yang terbatas. Karena ini adalah non-metode, maka ini hanya bisa dirasakan sendiri, sifatnya subjektif, tidak ada ukurannya, tidak ada apa istilahnya alat ukurnya begitu ya. Tapi yang menarik dari pertanyaan ini, terlepas kepepet atau tidak, dengan berkesadaran kita perlu peka apakah menang sesaat ini diperlukan sebagai bagian untuk mempertahankan permainan kita. Jadi ada di frase terakhirnya, di salah satu kalimat terakhirnya, Larissa bertanya, apakah efek deadline menjadi finite game untuk menang sesaat?
Saya nggak bicara lagi efek deadline-nya karena tadi ada terburu-buru dengan tergesa, ada perbedaan. Tapi yang perlu kita peka dan sadari adalah apakah menang sesaat ini bagian Mas dari Ivan, sorry, kalau upaya kita untuk terburu-buru menjaga dan tergesa-gesa permainan tadi ini bedanya gimana? Kalau saya berlangsung tahu kalau selamanya. cepat tapi tidak Itu tergesa-gesa atau cepat yang tapi perlu tidak kita jaga. terburu-buru, atau tapi kalau terburu-buru tidak tergesa-gesa, boleh dijelaskan nggak perbedaannya? Iya, yang bisa juga cepat atau tidak terburu-buru, atau cepat tapi tidak tergesa-gesa atau terburu-buru. Jadi balik lagi, saya mau agak keluar dari permainan kata-kata, tapi intinya adalah bagaimana kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dengan waktu yang tersisa. Nah itu saya nggak tahu namanya apa. Apakah cepat, apa tergesa, apa terburu, atau apa. Ya jadi, udah kepepet nih. Gitu. Kita tersadarkan bahwa ini adalah sesuatu yang perlu kita lakukan. Karena di sana kita bisa, misalnya tugas lah, kalau kita mau lebih membumi gitu ya, ada satu tugas. Pilihan kita apa? Kita, misalnya, supaya contohnya lebih mudah lagi, tugas itu sebenarnya minimum 3 halaman, misalnya. Kita habisin aja pokoknya 3 halaman, karena itu syarat minimum. Tapi waktu kita, kalau kita berjernih, keluarnya 1 halaman. Tapi itulah jawaban kita. Nah, itu pilihan. Ya, apakah kita untuk menang sesaat mengejar 3 halaman, atau kita 1 halaman, ya, atau kalau bisa 3 halaman, dan memang itulah jawaban kita yang sebenarnya. Tapi pada satu titik kita perlu memilih, kadang-kadang 1 halaman atau 3 halaman. Sama juga dengan waktu yang ada, kita mau yang mana. Balik ke pernyataan Ali tadi, karena non-metode dan metode tidak dibedakan, ketika kita kepepet, maka metode akan mengajarkan kita untuk melakukan prioritas. Dari semua yang harus kita lakukan dengan waktu yang ada, mana dulu. Nah, pada saat kita berprioritas, pertanyaannya adalah apa yang penting? Pada saat kita memilih yang penting, disitulah kesadaran akan bermain. Apa sih yang penting? Jadi, kita bisa saja dengan deadline yang kepepet, kita tetap berkesadaran menggunakan waktu yang sudah tersisa untuk melakukan yang terbaik. Sehingga menjawab Larissa Rena ini, power of kepepet ya sangat kontekstual sekali. Cuman kalau ada dalam stroke kebiasaan, apakah perlu itu tetap dibiasakan atau tidak sih? Identitas sudah dianugerahkan, itu, namun perlu ditemukan dan diiterasi, tadi Mas Ivan sampaikan. Nah, apakah ada parameter bahwa kita sudah menemukan identitas kita? Misalnya, apakah saat kita mencapai goal finite games kita, atau saat kita berada di kondisi sadar tadi, atau seperti apa? Silakan Mas Ivan. Tanya, ya, jadi kondisi itu tidak pernah kita klaim, tidak pernah kita deklarasikan. Ya, kondisi apapun. Saya anak yang rajin, nggak tahu gitu ya. Saya ikhlas, saya sadar. Inilah identitas saya gitu. Itu adalah permainan yang tak pernah selesai. Itu adalah infinite games sebenarnya. Begitu. Lalu bagaimana kalau tidak ada titik akhirnya? Bagaimana kita tahu? Ya, kita hanya memantaskan diri dengan berlatih. Selesai. Kita hanya memantaskan diri dengan berlatih. Ada keberserahan di sana. Jadi berkesadaran adalah berlatih dan berserah menuju sadar. Identitas juga begitu. Berlatih dan berserah mengelola identitas kita. Apakah kita tahu, inilah saya yang sebenar-benarnya, ini gua banget. Nggak tahu. Sepertinya di saat itu, itulah kita. Tapi perlu ada kalimat sepertinya kalau boleh. Karena dengan sepertinya itu,
kita pun tahu bahwa, ingat tadi yang di awal, ya, kita pun berubah sebenarnya. Secara saintifik kita berubah, sehingga saya itu pun berubah. Dan berubahnya saya dengan saya yang pelin-pelan, bedanya tipis, tahunya dari mana, hanya bisa kita rasakan. Ya, jadi ada parameter nggak? Nggak ada. Konsep parameter memang sangat dibiasakan kepada kita karena kita sangat dibiasakan dengan metode. Metode balik lagi tadi sesuatu yang sifatnya objektif, terukur, jadi ada parameternya. Project selesai itu apa? Customer ada tanda tangan, atau apa, ada surat ini, surat itu, gitu ya. Dan lain sebagainya. Nah, di non-metode tidak ada parameter. Di non-metode penuh dengan ketidakjelasan. Karena bukan kita yang memperjelas. Kita hanya memantaskan diri. Mudah-mudahan ketika kejelasan itu dihadirkan, kita ada sedikit kemampuan merasa. Kayak saya rasanya makin dekat. Tapi itu rasanya. Buat saya kurang paham kalau saya klaim bahwa saya Ivan Deva, saya sudah ikhlas gitu. Saya nggak tahu dasarnya apa gitu. Jadi bagaimana justru kita berlatih tanpa diukur, kita tetap memantaskan diri. Ya, kalau dalam konteks organisasi, budaya perusahaan adalah ketika orang tidak melihat, gitu ya. Ketika kita work from home, sebenarnya kan kriteria kita produktif atau enggak ya cuma kita yang tahu. Gitu. Jadi kita perlu mengeluarkan dari tidak mencampur adukan antara metode dengan non-metode. Dan tentunya ada metode yang kita butuh parameter. Ini proyek ini selesai, ukurannya gimana? Customer udah setuju nggak? Oke, timeline-nya gimana? Oke, sini, dan sebagainya. Tentunya seperti itu. Tapi di non-metode, ya, terutama terkait dengan identitas, maka parameter itu kita hanya memantaskan diri. Memantaskan diri. Nah, karena ini bukan or, karena ini and, maka pendekatan metodenya apa? Ya, salah satu caranya misalnya identitas itu adalah bisa dilihat dari 3 hal. Ini agak di luar konteks, tapi mungkin supaya sedikit menjawab. Dengan teori yang namanya self-determination theory, ada orang bilang bahwa kian orang otonomi, kian orang mahir, mastery, dan kian orang dekat dengan yang lain, relatedness, maka dia kian dekat dengan dirinya. Jadi, otonomi dan mastery itu relatif bisa diukur. Seberapa mahir kita, seberapa ahli kita. Otonomi seberapa kita dibebaskan mau mengekspresikan kemahiran itu dengan timeline, dengan cara, dengan metode yang berbeda. Itu kita makin dekat dengan identitas kita. Dan relatedness bukan sekedar akrab, tapi apapun otonomi dan apapun mastery itu memberikan kebermanfaatan bagi orang-orang yang relate dengan kita. Apakah itu identitas? Itu mendekati Jadi Mas Ivan, identitas. kalau tadi ada kata-kata di pertanyaan itu juga sudah menemukan identitas tadi itu berarti Mudah-mudahan karena tadi sedikit kita menjawab. tetap berevolusi, jadi bukan sudah menemukan atau tapi bagaimana kita terus menemukan gitu ya. Oke, thank you. Nah ini sudah 4:56 waktunya. Nah, Mas Ivan, kita sebetulnya masih ada 2 pertanyaan. Tadi mudah-mudahan menjawab ya tadi, ya mudah-mudahan pertanyaan menjawab. Respon dari Mas Ivan mudah-mudahan menjawab. Nah, waktu kita kan terbatas. Saya mau usul Mas Ivan sempat sampaikan ke saya ingin merespon semua pertanyaan. Kalau misalnya tidak dalam waktu yang sampai jam 5 ini, mungkin setelahnya mungkin bisa nanti saya akan kasih ke Mas Ivan email semua teman-teman yang hadir di sini gitu ya. Mas Ivan sempat bilang ingin bisa merespon mungkin via audio, via apa voice message atau apa gitu kan, bisa di email gitu ya. Jadi bisa langsung dikirim ke teman-teman. Saya akan keep pertanyaannya di sini. Jadi yang akan mendengarkan respon Mas Ivan terhadap 2 pertanyaan terakhir dari Condro Joko dan dari Adiska ini, nggak hanya mereka berdua tapi semuanya, mungkin Mas Ivan bisa ikut mendengarkan respon Mas Ivan gitu ya after the session gitu. Udah oke? Ya, suaranya Mas Ivan.
Oh boleh. Kalau bisa jawab cepat sih nggak apa-apa sih. Nah, mudah-mudahan saya cuma takut waktunya naik. Yang bisa saya jawab cepat, mungkin saya Ya, jawab cepat, silakan silakan. boleh? Ya, jadi kita coba menghormati waktu semua orang juga ya. Um, um, Oke, Mas Condro, makasih banyak Mas Condro berkenan hadir. Bagaimana membuat batasan comfort zone? Hmm, ya, comfort zone itu kita yang membatasi, dan bagi kita kemarin comfort, sekarang tidak comfort juga bisa. Jadi uh, kita yang membuat teritorinya, dan dalam keseharian yang dialami adalah situasi yang selalu tidak terduga dan baru. Betul sekali, mudah-mudahan latihan kita tadi, pikiran yang masuk, perasaan yang masuk merupakan contoh bahwa kita tidak bisa mengelola kondisi di luar kita, dan contoh COVID tidak hanya memacu adrenalin, betul, tapi juga harus selalu punya ide-ide baru. Nah, yang kita latih ketika kita peka adalah ketika kita mengeluarkan, beriterasi tentang ide itu adalah kita berupaya atau kita mengharuskan. Kita harus punya ide baru, atau kita berupaya memang perlu ide baru. Karena itu batasnya tipis sekali. Ya, Mas Chandra lebih tahu detailnya. Justru kita tidak harus ada hal yang baru, mungkin ada hal yang lama dengan perspektif baru juga bisa. Begitu, ada cara lama, cara kuno, begitu ya. Meditasi, mindfulness, atau berjeda ini adalah kekunoan yang mungkin di kekinian ini makin diperlukan. Saya mohon izin ke Adiska. Adiska, apa kabar? Makasih datang. Contoh Infinite Game dan Finite Game-nya saya sendiri. Infinite Game nyari duit, gitu ya, butuh uang gitu untuk makan, ya kan? Tapi Infinite Game-nya adalah, contohnya adalah ketika saya butuh uang untuk makan, apa yang saya lakukan ini kira-kira saya bisa mengajak orang nggak ya untuk juga menjadi bagian dari yang saya upayakan, begitu. Jadi konkretnya apa yang saya lakukan ini ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar gitu, tapi karena bagian dari Infinite Game, maka buat saya kehadiran teman-teman, dan kalau teman-teman mau kian berlatih, mencoba, buat saya itu sudah suatu anugerah sendiri. Jadi realnya seperti itu dalam keseharian. Ya. Dan itu dan, ya, bukan or, gitu. Yang mungkin lebih terkenal atau adalah Ikigai, Terima gitu ya, itu kasih Mas contoh-contoh Ivan, terima kasih yang banyak. menggabungkan Infinite Game Mudah-mudahan atau tadi menjawab Finite juga Game, Adiska. seperti itu. Jadi kita ke cover malah. Thank you so much. Dan buat teman-teman semua juga, sebelum kita tutup, saya juga mau sedikit share kalau boleh, ini yang tadi di close sebentar Mas Ivan, yang materi tadi, if you don't mind. Teman-teman, saya mau mengingatkan juga bahwa wait, mana, there you go. Nah, saya tahu teman-teman di sini kan ada yang hadir, ada yang beli paket satu sesi, ada yang paket 3 sesi, ada yang 5 sesi, ada yang 8 sesi. Nah, untuk yang teman-teman yang mengikuti paket bukan 8 sesi, jadi yang 1, 2, 3, 1 sesi, 3 sesi, ataupun 5 sesi, tapi masih ingin mengikuti sesi yang lainnya gitu ya, teman-teman nggak perlu lagi beli paket ulang, jadi nanti bisa top up your learning, jadi tinggal nambah aja langsung mengikuti, jadi bayarnya tinggal membayar kekurangannya aja berapa misalnya, ketimbang beli paket baru lagi. Nah, nanti tinggal sampaikan ke nomor WA ini 0812 1940 6474 via teks di WA, namanya siapa dan ingin mengikuti sesi apa saja gitu tambahannya gitu ya. Nah, jadi nanti nanti akan kita respon langsung. Jadi nggak perlu lagi beli paket baru, dan tetap semua setiap tambahannya pun 50%-nya akan disalurkan untuk peduli pangan sekali lagi. Nah, ada sesi apa aja dari besok sampai hari Minggu, hari terakhirnya. Besok ada 2 sesi juga. Pertama, Leading in the Time of COVID-19. Ini juga sangat seru sama Mas Regi Wahyu. Yang bersamaan dengan Boosting Your Resilience dengan Cindy Audina, penulis dari buku Nama Tengah Mukjizat. Dan Cindy ini yang dari umur 9 tahun dia itu didiagnose dengan 2 cancer sekaligus, dan sekarang sudah survive fully, dan dia fokus memang mensupport anak-anak yang terkena cancer juga. So
very interesting juga. Hari Jumat ada 2 sesi juga. Yang pertama maintaining creativity in time of crisis dengan Theo Guritno, CEO dan co-founder dari Inspigo. Dan yang tertarik sama fashion atau just building business in general ada merintis dan membangun bisnis dengan pasangan sama Ria Miranda dan Pandu Rosadi, founders dari brand Ria Miranda. Kemudian hari Sabtu, nah di jam yang berbeda masing-masing ada Building Career in International Development dengan Nancy Wijaya, dia Policy Advisor di United Nations Secretary General, namanya panjang, UNSGSA, ini fokusnya untuk financial inclusion, yang dia di bawahnya Ratu Belanda, Queen Maxima. Dan sorenya bersama saya, nah saya juga ada Finding Your Life Purpose, Ikigai tadi pas Ivan sempat bilang. So, kita akan bicara soal life purpose fokus di sini. Dan hari Minggu terakhir yang jam 10-nya berdamai dengan ego dengan Mas Rene Suhardono. Dan juga sorenya dengan Ramon Tungka, aktor dan traveler dan juga aktivis. Ramon yang kalau teman-teman tahu dulu nulis buku 100 Hari Keliling Indonesia dan juga yang presenter di Kompas TV juga untuk acara Keliling Indonesia juga. Akan sangat menarik juga, dia akan share mengenai guide for life dari sudut pandang traveler. So this is going to be very interesting juga. Dan sekali lagi tinggal WA ke sini aja kalau teman-teman belum daftar dan ingin top up, ingin mengikuti lebih banyak sesi dari yang sudah terdaftar sekarang. So sekali lagi teman-teman semua, terima kasih atas waktunya, atas semangatnya untuk tetap belajar, atas energinya juga, atas partisipasinya, dan atas kepeduliannya juga. Dan tentu saya juga sekali lagi mau say thank you very much buat Mas Ivan Deva sudah meluangkan waktu di sini, sharing, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi wisdom juga ke kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dimanfaatkan juga oleh kita semua. Dan sekali lagi teman-teman jaga kesehatan semua, Mas Ivan juga jaga kesehatan, insya Allah pandemik ini bisa segera reda ya insya Allah, dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dari rumah atau yang harus keluar rumah juga, take care of yourself juga, dan insya Allah kita saling bantu satu sama lain karena ini nggak mungkin bisa dilawan sendirilah situasi seperti ini. So terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua, selamat melanjutkan aktivitasnya, take care dan ketemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum.